Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Wah, langsung sangat bersuka cita ketemu adik-adik hari ini walaupun secara online ya. Kita mau mengawali ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih.
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti pujian tadi ya, kita bersyukur bahwa semalam telah berlalu dan hari ini Tuhan masih berkati kita dengan nafas kehidupan, masih bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita bersyukur buat segala halnya ya. Kita mau melanjutkan ibadah kita. Sebelumnya kita mau membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur kami boleh ketemu dan beribadah secara online. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menikmati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong juga supaya kami bisa tetap fokus, bisa mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Nah, siapa yang masih semangat memuji Tuhan, angkat tangannya. Langsung juga ya. Di sini langsung mau bertanya nih, siapa yang hari ini bahagia? Angkat tangannya. Semuanya bahagia ya, sama. Oleh karena itu kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau kembali mengangkat pujian Aku Bahagia, Bahagia, Bahagia. Siap ya? Siap. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Dari awal ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian I want to know you Lord, you are a great big God. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Shalom adik-adik. Apakah semuanya sudah siap dan sudah semangat untuk dengarin firman Tuhan? Lause percaya bahwa adik-adik semuanya sudah siap dengan sepenuh hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang Gideon. Nah, hari ini langsung mau cerita tentang satu hakim yang luar biasa, namanya Yefta. Oke, langsung nggak panjang-panjang lebar ngomong-ngomong lagi, kita langsung berdoa. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami. Engkau sangat baik, sudah memelihara kami, bahkan memberikan kami waktu untuk beribadah. Roh Kudus, tolong hati kami untuk percaya firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami. Anak-anak kelas kecil sampai kelas besar dilawat oleh Tuhan. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengar lagi tentang kuasa Allah yang hidup melalui Hakim Yefta. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita dengarkan baik-baik. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup.
Allah yang hidup itu adalah satu-satunya Allah yang benar, yang sudah menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang hidup itu jugalah yang sudah membebaskan mereka dari musuh, yaitu orang Mesir. Dan bukan hanya itu saja, karena mereka terus percaya kepada Allah yang hidup dan yang benar itu, mereka juga ditolong Tuhan ketika berperang melawan banyak musuh-musuh, seperti orang Amori, suku Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon. Tetapi pada suatu kali orang-orang Israel tidak mempercayai Allah yang hidup itu lagi. Mereka lebih percaya dan taat kepada Allah yang palsu. Buktinya, mereka beribadah dan memuja patung Baal dan dewa-dewa orang lain. Lalu, tahukah adik-adik, Tuhan pun menegur orang Israel dengan cara membuat mereka berperang dengan musuh. Dan kali ini dengan suku Amon. Semakin hari, orang Israel semakin diserang sehingga mereka mulai ketakutan karena semakin dikejar oleh suku Amon. Ternyata adik-adik, para Baal dan dewa-dewa yang mereka percayai itu tidak bisa menolong mereka. Semua patung-patung yang mereka puja dan taati itu sama sekali tidak berkuasa menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Malah mereka semakin diserang adik-adik. Lalu bagaimana ini? Aduh, kasihan sekali mereka. Apakah mereka bisa menang kali ini? Apakah mereka berhasil seperti sebelumnya? Ternyata adik-adik, orang-orang Israel akhirnya sadar bahwa mereka sudah berdosa dan melawan Allah yang hidup dan yang berkuasa. Orang-orang Israel akhirnya meminta ampun dan sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah yang hidup. Mereka pun benar-benar menyadari bahwa hanya Allah yang hidup itulah yang sanggup menolong mereka. Nah, di antara suku Israel ada seorang hakim yang percaya kepada Allah yang hidup dan yang berkuasa itu. Namanya ialah Yefta. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ayahnya bernama Gilead. Tetapi adik-adik, Yefta diusir dari rumahnya karena dia dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Dia pun pergi ke tempat yang lain. Namun, beberapa waktu kemudian, para tua-tua Israel datang mengajak Yefta untuk memimpin mereka dalam perang melawan suku Amon. Yefta pun mengikuti mereka dan mau memimpin orang Israel dalam perang. Yefta tidak takut sedikit pun kepada musuh, karena dia percaya bahwa Allahnya yang hidup itu pasti sanggup dan berkuasa menolong mereka mengalahkan musuh. Dan memang benar adik-adik, Roh Allah yang hidup menyertai Yefta sehingga ia tidak takut menghadapi musuh. Dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah, Yefta pun bisa mengalahkan suku Amon
dan orang Israel pun menang. Yeay! Orang Israel ternyata menang. Adik-adik, dari kisah Hakim Yefta melawan orang Amon, kita bisa mengetahui dan mengerti bahwa hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar dan yang maha kuasa. Itulah Allah yang dipercayai dan ditaati dan diandalkan oleh Yefta. Allah yang hidup itu sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, itulah di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang maha kuasa untuk menolong kita melawan musuh. Sebenarnya adik-adik, kita mempunyai musuh. Musuh kita itu adalah iblis. Iblis yang selalu ingin membinasakan kita. Jadi, hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Allah yang berkuasa menolong kita dan menyelamatkan kita dari kuasa iblis. Tidak ada yang lain yang bisa menolong selain Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang dari sorga dan sampai mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita dari iblis. Oleh karena itu, adik-adik semua sangat perlu untuk mempercayai Yesus Kristus yang sudah datang dan yang sudah mati untuk menyelamatkan adik-adik semua. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya menerima Yesus di dalam hati kita sebagai juru selamat kita. Itulah yang akan membuat adik-adik semua bisa menang dari musuh. Dan bukan hanya itu adik-adik. Kalau adik-adik percaya kepada Yesus Kristus, maka adik-adik semua pasti akan masuk surga dan bisa hidup selamanya bersama dengan Yesus Kristus. Wah, sungguh luar biasa bukan? Sungguh besarnya untung kita asal kita mau percaya kepada Allah yang benar dan yang berkuasa, itulah Yesus Kristus. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Jangan lupa diulang-ulangi dan direnungkan ya. Bagaimana tadi firman Tuhan? Pasti adik-adik bisa memahami firman Tuhan dan doa lobster adik-adik ditolong Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam sesi ayat hafalan firman Tuhan minggu ini dari Roma 1 ayat 4b. Dari mana adik-adik? Roma 1 ayat 4b. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Nah, gimana adik-adik hari ini cerita firman Tuhannya? Kiranya bisa memberkati kita semua ya. Dan kita bisa melakukan firman Tuhan hari ini, hari lepas hari. Amin. Amin. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Kita mau mengangkat pujian "O Sukacitaku". Baiklah, persembahan telah terkumpulkan. Kita mau menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kedua orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan juga untuk ke sekolah kami, bahkan juga untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan yang baik, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.